Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, jadi hari ini masuk pertemuan 12 ya. Jadi pertemuan 12 tentang model jaringan. Jadi lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Oh ya, kemarin kan sudah kita pelajari tentang graf ya. Graf sama pohon rentang minimum. Untuk hari ini untuk pencarian jalur terpendek sama manajemen proyek ya. Oke, langsung saja. Ya, jalur terpendek ya. Nah, permasalahannya adalah menemukan jalur atau path ya yang total jaraknya paling minimum. Ya, misalnya disediakan suatu kasus yang memiliki banyak jalur di dalamnya, itu bagaimana kita memilih yang memiliki jalur dengan total jarak yang paling minimum ya. Oke, kemudian sini ada beberapa jenis permasalahan gitu ya jalur terpendek. Yang pertama adalah bisa berupa jalur terpendek antara dua buah titik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jalur terpendek antara semua pasangan titik dalam graf ya. Di dalam graf kan kita sudah tahu ya, jadi banyak titik atau not-not. Nah, untuk kasus yang nomor dua ini, semua not-not itu dia dihitung ya. Dihitung misalnya not 1 sampai not 6 misalnya. Jadi not 1 itu semua dihitung jika dia ke not 2 jaraknya berapa, jika dia ke not 3 jaraknya berapa, jika ke not 4 jaraknya berapa gitu kan. Ya, semuanya hubungan yang ada di dalamnya itu dihitung gitu ya. Untuk yang kasus kedua. Kemudian yang ketiga adalah jalur terpendek dari suatu titik ke semua titik lainnya. Nah, ini mirip seperti yang kedua sebenarnya itu ya. Jadi dari satu titik itu ditentukan jarak minimum ya untuk semua titik yang ada di dalam graf tersebut. Ya, nanti ada masing-masing algoritma yang digunakan. Nah, itu kita harus tahu kapan sih menggunakan algoritma A, kapan menggunakan algoritma B. Jadi tergantung dari kasusnya ya. Kemudian ada beberapa variasi permasalahan jalur terpendek, misalnya lajur terpendek antara dua buah titik dengan tambahan syarat itu harus melalui suatu titik lain ya. Misalnya jalur terpendek kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi seperti ada perantara gitu ya. Jadi nggak langsung seperti masalah transportasi dari sumber ke tujuan, tapi dia melewati titik-titik yang lain dulu. Selanjutnya, nah yang pertama adalah algoritma Dijkstra ya. Di sini merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek antara dua titik. Nah, gitu ya. Jadi Dijkstra ini khusus digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik, gitu ya. Tapi kalau kasus yang kalian tangani gitu ya, misalnya ingin mencari jalur terpendek dari beberapa titik, ya nggak cocok untuk menggunakan Dijkstra ya. Nanti bisa menggunakan algoritma yang lain. Di sini kita lihat dulu yang untuk algoritma Dijkstra. Misalnya G adalah graf berlabel gitu ya. Jadi ada label ini bisa berupa bobot gitu ya. Kemudian bisa di sini bisa memilih grafnya berarah atau bentuknya tidak berarah gitu ya. Dengan titik-titik. Nah, kemarin sudah di graf itu kan ada V itu sebagai titik ya dan E itu sebagai garis. Nah, V itu kita simbolkan titik jadi V1. Jadi titik yang ada di graf itu bisa V1, V2 sampai Vn ya. Kemudian selanjutnya dan path terpendek gitu ya atau jalur terpendek yang dicari adalah dari V1 ke Vn ya. Misalnya contohnya di sini adalah dari V1 ke Vn ya.
Nah, jalur yang biasanya itu ya, jadi kalau di dalam lapangan misalnya, atau realnya gitu ya, misalnya dari titik satu ke N itu pasti dia melewati beberapa titik ya untuk menuju N. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari suatu titik yang jumlah bobotnya itu dari titik satu terkecil gitu ya. Jadi kita ini misalkan ya, mulai dari titik satu, jadi pembicaraannya dari titik satu gitu ya, pilih yang memiliki bobot terkecil gitu ya dari titik satu. Misalnya dia memiliki beberapa cabang dari titik satu itu, maka kita pilih bobot terkecilnya. Nah, gitu ya. Yang paling kecil berapa, yang itu kita pilih. Kemudian titik-titik yang terpilih itu dipisahkan, nanti kita sebut dengan titik permanen. Nanti di animasinya kita beri warna merah titiknya ya, supaya tidak kita pilih lagi gitu ya, karena sudah sifatnya permanen. Dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya gitu ya. Jadi kalau sudah dipilih sekali, maka untuk iterasi berikutnya kita nggak memilih lagi titik tersebut. Ya, makanya kita sebut dengan titik permanen. Selanjutnya di sini misalkan kalau VG kan udah tahu ya. Jadi himpunan titik-titik yang ada di graf, misalnya V1, V2 sampai Vn. Di sini adalah ada L gitu ya. Jadi himpunan titik-titik eh, elemen gitu ya. Elemen E itu kan elemen ya. Himpunan bagian gitu ya dari titik yang ada di G nih ya, VG yang sudah terpilih. Nah, itu L itu yang titik-titik yang ada yang masuk bagian dari VG tapi sudah terpilih gitu ya, sudah menjadi titik permanen dalam jalur atau path terpendeknya. Kemudian nanti ada DJ gitu ya, jumlah bobot path terkecil dari V1 ke VJ gitu ya. Nah, karena kita tadi contohnya kan V1 ya, mulai dari V1 ke VJ. Kemudian nanti ada WIJ itu bobot garis dari titik VI ke titik VJ. Ya, jadi bobot garis ini bisa kita lihat dari label yang ada di setiap garisnya, gitu ya, bobotnya. Kemudian kalau di sini ada tanda W bintang, gitu ya, 1, J berarti jumlah bobot part terkecilnya dari V1 ke VJ, gitu ya, pakai W bintang. Nah, nanti supaya lebih jelasnya kita lihat animasinya, gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang algoritma Dijkstra-nya ya, proseduralnya seperti apa sih gitu ya. Siapa tahu nanti mau buat codingannya gitu ya. Yang langkah-langkahnya seperti ini. Gitu ya. Jadi untuk yang algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendeknya, ini langkah-langkahnya yang pertama adalah kita inisialisasi L itu masih himpunan kosong gitu ya. Nah, di mana L tadi kan adalah himpunan titik yang sudah terpilih gitu ya. Nah, untuk di awal kan belum ada titik yang terpilih ya. Untuk di awal, sehingga kita beri himpunan kosong. Jadi nilainya belum ada titik-titik di dalam L. Kemudian V itu adalah V2, V3, sampai Vn ya. Nah, di sini nggak dimasukkan V1 karena dimulai dari V1 gitu ya. Sehingga V-nya kita mulai dari V2, Vn, V3 sampai Vn. Kemudian untuk I sama dengan 2 sampai N, gitu ya, lakukan DI sama dengan W1, gitu ya. Ini untuk menghitung bobotnya ya tadi ya. Seperti ini ya, W, I. Kemudian yang ketiga itu selama Vn, jadi bukan bagian dari L, gitu ya. Jadi selama Vn bukan bagian dari L. Nah, jadi yang bukan bagian dari L itu kan berarti belum permanen ya, belum kita pilih. Nah, itu ya. Maka lakukan langkah-langkah A dan B ini. Yang A ini adalah pilih titik VK itu elemen dari V kurang L ya. V ini kan yang ini ya, V2, V3 sampai Vn dikurangi L, dikurangi L. Misalnya yang sudah terpilih itu misalnya V2. Nah, maka hasilnya adalah V3 sampai Vn ya.
Jadi ini V kurang L ya, V kurang L. Jadi himpunan dari V dikurangi himpunan dari L. Itu jadi ketemu titik yang tidak permanen ya. Titik yang tidak permanen. Kalau L itu yang permanen, jadi selain L gitu ya, makanya disebut tidak permanen. Dengan DK terkecil ya, dengan DK terkecil. DK ini adalah jumlah bobot terkecil dari V1 ke VJ ya. Jadi pilih yang terkecil bobotnya. Kemudian di sini L itu sama dengan, jadi L-nya digabungkan dengan VK ya. Nih, VK ini kita jadikan titik permanen ya. Nah, kemudian yang B, untuk setiap VJ itu yang merupakan bagian hasil pengurangan dari V kurang L. Jadi V kurang L tadi kan titik yang tidak permanen ya. Maka lakukan, jadi kita cek sini, jika DK tambah WKJ, jadi ada koordinatnya ini. Nah, jadi kita nanti ya pakai matriks gitu ya. Jadi K-nya adalah baris, J-nya adalah kolom gitu ya. Biasa kalau kita tulis koordinat baris, koma, kolom. Itu ya. Jika DK tambah WKJ lebih kecil dari DJ, maka ganti DJ dengan DK tambah WKJ. Ya. Nah, misalnya lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari DJ. Ya, karena kita mencari kan nilai yang terkecil ya. Misalnya DK-nya DK tambah WKJ-nya 10, DJ-nya 5 kan. 10 lebih kecil dari 5. Nah, karena kita mencari jarak terpendek kan berarti ya minimum gitu ya. Nah, makanya DJ itu kita ganti dari yang 10 tadi ya. 5 itu kita ganti dengan 10. Misalnya contohnya tadi berupa nilai. Kemudian menurut algoritma di atas, jalur terpendek dari titik V1 ke Vn adalah melalui titik-titik dalam L secara berurutan ya, dan jumlah bobot part terkecilnya adalah Dn. Jadi nanti isi himpunan dari L ini jadi nggak mesti berurut ya, nggak mesti berurut. Jadi tergantung mana dia yang ketemu duluan. Misalnya V2, kemudian V6, kemudian misal V2 L-nya misalnya L2 itu V2, V6, V3, V7 itu ya. Jadi nggak mesti berurut. Nah, itu ya. Nah, karena nggak berurut itu yang menentukan nanti uh, jalur terpendeknya tuh ya, mana dulu yang dia harus singgahi ya. Dilihat dari nilai L-nya, himpunan L-nya. Kemudian DK ini adalah kalau K ini adalah iterasinya ya. Jadi K ini adalah iterasinya. Kita lihat dulu. Nah, ini lihat contohnya saja ini. Carilah jalur terpendek dari titik 1 ke titik 7 ya. Jadi V1 ke V7 dalam graf berarah berlabel di bawah ya. Jadi kita lihat, nah, jadi V1 ke V7. Nah, ya. Jadi kalau kita mencoba-coba ya bisa saja ya. Tapi pasti banyak percobaan yang harus kita lakukan ya. Nah, sekarang kita pakai penyelesaian dengan menggunakan metode Dijkstra gitu ya. Nah, yang pertama, nah kita lihat dulu. Ya, yang pertama adalah titik awal itu adalah V1 ya. Tadi kan dari V1 ke V7 ya tujuannya. Di sini kita set nilai jaraknya sama dengan 0 karena masih di awal ya, belum bergerak gitu ya. Ya. Kemudian di sini menjadi titik permanen. V1 ini menjadi titik permanen. Kita kasih arsiran warna merah. Nah, notnya kan masih warna hijau ya. Kita kasih arsiran warna merah supaya tidak kita pilih lagi di iterasi berikutnya. Ini ya. Dan nilainya 0. Kemudian yang kedua, cari titik yang dapat dikunjungi langsung dari titik permanen terakhir. Nah, untuk sementara kan di awal titik permanen yang apa? Di awal itu adalah V1 ya, V1. Di sini kita lihat gitu ya, jadi titik yang dapat dikunjungi langsung dari titik permanen terakhir
Jadi V1, nah V1 ini kemana saja sih gitu ya. Dia ke V2 dan ke V3 ya. Kalau ke V2 bobotnya 3 atau jaraknya 3 ya. Kalau ke V3 jaraknya 9. Ya. Sini. Untuk titik yang belum punya nilai jarak, nah untuk sementara nih V2 dan V3 kan belum ada nilai jarak ya. Belum ada nilai jarak yang seperti ditulis 0 seperti ini ya di V1. Jadi masih kosong, belum ada apa, nilai yang ya seperti penulisan 0 ini ya. Jadi nilainya ditulis di luar not ya, di samping ya, dekat-dekat not ini. Jadi untuk nilai yang belum punya nilai jarak, ya. Jadi rumusnya untuk menghitung nilai jaraknya itu sama dengan nilai jarak titik permanen terakhir ditambah jarak ya. Jadi nilai jarak titik permanen terakhir itu kan adalah V1 ya. Jaraknya berapa? 0. Ditambah jarak yang ada di label ya. Jadi 0 ditambah 3. Jadi yang V3 0 ditambah 9 ya. Kemudian untuk titik yang sudah punya nilai jarak, itu set nilai jarak sama dengan cari yang minimum ya. Jadi misalnya sebelumnya sudah ada nilai jarak ya, tapi kalau kita menggunakan jalur yang lain bisa kita dapatkan nilai jarak yang berbeda gitu ya. Nah, maka kita cari nilai minimum ya, nilai jarak sebelumnya dibandingkan dengan ya ini dalam kurung ya, nilai jarak titik permanen ditambah jaraknya ya atau yang di label. Oke. Nah ini ya 3 dan 9. Kemudian selanjutnya nah, ini yang ketiga, titik non permanen dengan nilai jarak terkecil itu kita pilih sebagai titik permanen ya, kita merahkan. Jadi kan kita dapat nih titik V2 dan V3. Kita bandingkan mana yang bobotnya atau jaraknya terkecil. Nah, yang terkecil adalah V2. Nah, not V2 kita beri warna merah. Ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini langkah 2 dan 3 ini ya dilakukan berulang kali sampai semua titiknya, sampai titik tujuan itu kan V7-nya itu diarsir atau diarsir warna merah ya, sudah berlabel warna merah. Baru iterasinya berhenti ya, itu ya. Jadi cara kerjanya Dijkstra. Nah, kemudian dari titik permanen yang kita dapat ini berarti kan ada 2 ya, V1 dan V2 ya. Jadi V1 dan V2. Nah, kita lihat lagi V1 V2 ini dia titik mana yang yang belum permanen ya. Nah, kalau V2 dia ke V4 dan V5 ya. Kalau V1 dia ke V3. Jadi nilainya masih tetap 9 ya kalau ke V3-nya. Sekarang kita hitung yang ke V4 dan V5 ya. Kita hitung karena V4 dan V5 ini kan masih tidak ada nilai ya, nilai jarak sebelumnya. Maka pakai yang rumus yang dua titik yang ini poin nomor 2 ini kan ada 2 jenis perhitungan ya. Jadi misalnya saya kasih A dan B itu ya. Jadi pakai perhitungan 2A gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja nilai jarak titik permanen terakhir itu adalah 3. Di 2 ini kan 3 ya. Ditambahkan 7, nanti 10. Yang satunya di V5-nya adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, 10 dan 4. Nah, kita pilih lagi. Nah, kan yang ada nilainya tadi kan ada 9, sudah kita hitung 9, 10, dan 4. Pilih yang nomor 3 ini ya. Dari angka nomor 3 ini pilih yang jaraknya terkecil. Ya, yang bobotnya terkecil itu atau jaraknya terkecil adalah 4 di V5.
Maka V5 kita arsir warna merah. Selanjutnya kita hitung. Nah, jadi titik permanennya sudah banyak gitu ya. Jadi sambil sebenarnya harus lihat slide berikutnya ya. Kita sebenarnya membuat perhitungan seperti ini harus membuat tabelnya ya. Cuma agak susah untuk bolak-balik slide-nya gitu ya. Mungkin saya nanti tulis saja gitu ya. Nanti kita ini satu-satu. Jadi untuk sementara tadi L-nya ya. Jadi L-nya yang kita sudah dapat. Saya tulis L-nya. Jadi L itu kan himpunan ya. Bentar. Oke, L. Kita atur ketebalannya dulu. L sama dengan. Jadi L itu kan himpunan ya. Himpunan pakai kurung kurawal. Tadi V, V1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah V2. Kemudian V5 gitu ya. Jadi nggak berurut. Nggak mesti berurut L-nya. Mana yang duluan kita dapat titik permanennya. Nah, ini lanjut dulu. Ya, jadi setelah V5 gitu ya, jadi ya makin banyak apa kombinasi gitu ya, yang ke titik yang bukan belum permanen gitu ya. Jadi yang V5 ini dia bisa ke V4, V5 bisa ke V6. Nah, itu ya, kita hitung. Karena V4 sudah ada nilai, maka kita pakai rumus yang 2B ya. Karena sudah punya nilai sebelumnya, kita cari yang nilai minimum gitu ya. Cari minimum nilai jarak sebelumnya itu berapa? 10 ya. 10. Nah, seperti ini ya, minimum. Jadi yang keempat dulu ya 10, koma nilai jarak titik permanen sebelumnya gitu ya. Sebelumnya berapa? 4 ditambah yang di labelnya 5 gitu ya. Jadi 10 4 tambah 5 kan 9. Nah, cari yang minimum yang mana? 10 atau 9 gitu ya. Jadi karena minimum 9 ya sama dengan 9 ya. Sehingga di titik V4 yang 10 yang kita coret kita ganti dengan 9. Kemudian V6, Kak V6 karena belum ada nilai maka pakai yang 2B, 2A gitu ya. Jadi 4 ditambah, jadi titik permanen terakhir itu adalah 4 ditambah jaraknya 9, 13. Ya, 13. Kemudian selanjutnya, nah kita pilih lagi itu ya, mana yang paling minimum. Nah, nilai yang sudah kita dapatkan tadi 9 di V3, V4-nya 9 juga, V6-nya 13. Di sini ada nilai 9, ada 2 ya, V3 dan V4. Karena ada 2, atau lebih, boleh pilih sembarang. Ya, mau pilih V3, V4 dulu, ya bebas gitu ya. Nah, misalnya di sini animasinya dipilih V3 dulu ya, pilih V3. Nah, pilih V3. Enggak nanti di L-nya ini masuk V3 gitu ya. V3. Ya, V3. Nah, sekarang kita cari lagi. Sekarang tambahan V3 berarti V3 ini kan bisa ke eh, V4 ya. Jadi kita lihat yang titik yang belum permanen tuh ya. V4. Oke, itu saja ya V4. Nah, kita bandingkan lagi. Bentar. V4 ini ya. V4 itu nilai sebelumnya berapa? 9, nah nilai jarak titik permanen sebelumnya itu adalah 9 ditambah jaraknya 7. 9 tambah 7, 16. Pilih yang paling minimum ya, 9. 9 ya. 1, 16 ya. Paling kecil kan 9 ya. Kemudian selanjutnya nah, kita bandingkan lagi nih bobot yang terkecil 9 dan 13. Mana yang jaraknya terpendek gitu ya.
9 ya di V4. Sehingga V4 kita arsir warna merah ya. Nah, sehingga di L-nya ditambah lagi V4 ya. Nah, selanjutnya V4 ini kita lihat arahnya ke titik belum permanen ya. Dia bisa ke V6 dan bisa ke V7 gitu ya. Nah, V6 kan sudah ada nilainya 13 sebelumnya. Jadi kita bandingkan dengan nilai yang baru ya, 13,9 tambah 2 ya. Tuh, pilih yang paling kecil, 9 tambah 2 yang paling kecil, 11 ya. Maka 13 ini kita ganti dengan 11. Kemudian yang ke V7, karena belum ada nilai, maka pakai yang 2A ya. Jadi 9 ditambah 8, 17. Ya, 17. Oke, selanjutnya pilih langkah 3, ya. Pilih yang jaraknya terpendek. Terpendek adalah 11 ya, di V6. Sehingga kita arsir warna merah ya, V6. Oke. Jadi share di V6 ya. Oke. Kemudian kan V7-nya belum arsir warna merah ya, maka iterasinya masih berlanjut. Nah, sekarang terakhir, tadi kan V6 yang baru jadi titik permanen ya. Sekarang kita lihat V6 itu bisa ke V7 ya, melalui jarak 4 ini. Maka kita bandingkan pakai rumus 2B ya, min 17,11 tambah 4. 11 tambah 4, pencarian minimum adalah 15. Jadi 17 yang di V7 kita ganti dengan 15. Dan kita arsir warna merah ya. Ya. Jadi V7. Nah, jadi karena sudah V7 sudah diarsir warna merah, maka iterasinya sampai di sini gitu ya. Sekarang baru kita tentukan dia harus dari V1 ini harus melewati mana dulu gitu ya, titik yang mana dulu. Nah, sampai ke V7. Nah, sebenarnya harus dibuat ini ya. Cuma tadi agak susah juga bolak-balik slide-nya karena animasi ya, jadi harus banyak klik-klik nanti. Nanti kita lihat aja nih. Jadi ini hasil yang akhir ya. Jadi L ini kita bandingkan dengan yang terakhir ini. Nah, di sini ada, nah, mungkin kurang jelas ya. Di sini ada I ya. Ini adalah iterasi ya. Ya. Kemudian ini ada D gitu ya. Ada Ini ada D1 gitu ya. Ini D2. Ini ada D3 gitu ya. Kemudian ada D4. Kemudian ada D5. Kemudian ada D6 ya. Kemudian ada D7. Ini ada L yang terakhir ya. Jadi ada kolom L. Jadi jumlah kolomnya ada segini ya. Jadi D1 sampai D7 ini tergantung notnya ya, dari kasusnya ya. Karena kasusnya di sini ada 7 not, jadi ada 7 titik ya. Kemudian iterasinya ini dimulai dari iterasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi iterasinya ya untuk tergantung kasusnya ya. Sampai kapan dia titik tujuannya itu eh, terarsir ya, terarsir. Kalau di sini arsirannya ya warna hitam ini ya arsirannya. Kalau di animasi tadi arsirannya warna merah. Itu akan berhenti iterasinya. Nah, kemudian kita lihat tabel ini.
Jadi untuk di awal ya, karena mulainya dari D1 atau titik V1 gitu ya. Jadi nilainya adalah 0. Sehingga untuk yang lainnya itu kita beri tak berhingga semua. Untuk di awal nilai L-nya masih V1 ya. V1. Kemudian, nah karena V1 sudah kita arsir ya. Kita arsir warna merah, maka kita kan nggak boleh pilih lagi ya. Maka kita kasih strip ya, tanda strip. Nah, supaya kita nggak pilih lagi nih tanda stripnya. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi, sebenarnya tadi dari animasi langsung kita buat tabelnya ya. Misalnya coba saya kembali. Jadi yang iterasi yang satu dulu nih. Nah, yang satu, oke ini ya. Tadi kan dari V1 dia ke V2 dan V3 ya. Jadi V2 dan V3. Nah, ya, jadi yang harus kita isi di iterasi satu ini adalah kolom D2 dan D3. Yang lainnya tak berhingga karena dia tidak memiliki jalur langsung dari V1 ke V4, V5, V6, dan V7 gitu ya. V1 ini hanya memiliki jalur langsung ke V2 dan V3 ya. Jadi rumusnya di sini ini pakai rumus yang 2B ya. Yang 2B jadi cari nilai minimum, nilai jarak sebelumnya itu dilihat dari tabel ini kan tak berhingga gitu ya, tak berhingga. Kita bandingkan dengan dalam kurung ini nilai jarak titik permanen sebelumnya 0 ditambah 3 ya, tambah 3. Gitu ya, 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, cari yang minimum ya. Gitu halnya untuk yang titik 3 gitu ya, kita cari nilai titik sebelumnya itu kan tak berhingga ya. Kita lihat yang di kolom atasnya tak berhingga, koma 0 tambah 9, 9. Maka kita bandingkan yang ada nilai kan 3 dan 9 mana yang paling minimum? Yang paling minimum adalah 3, kita arsir ya. Nah, sekarang yang sudah diarsir kita kayak strip gitu ya untuk kolom atau baris berikutnya ya supaya nggak dipilih lagi. Nah, kemudian iterasi 2 ini iterasi 2 kan tadi ini ya. Jadi V3-nya kan belum permanen ya. Masih 9, tadi dapat yang V2 ini kan dia ke V4 dan V5, maka yang nanti akan kita isi di iterasi kedua itu adalah V3, V4 dan V5 gitu ya. Untuk V6, V7 tak berhingga ya. V6 mana ini V6 dan V7 masih tak berhingga. Jadi yang kita isi adalah 3, 4 dan 5. Untuk nilai titik 3 masih tetap sama, maka kita langsung turunkan aja 9. Untuk yang 4 itu, nah nilai sebelumnya tak berhingga, kita bandingkan 3 tambah 7 itu 10 ya, cari yang minimum. Untuk yang 5 juga min, dalam kurung tak berhingga, koma 3 tambah 1, 4. Dibandingkan 9, 10, dan 4, mana yang paling kecil? 4, maka kita arsir nomor 4 ya. Untuk L-nya tinggal dicatat aja ya, mana titik yang kena arsiran ya setiap iterasinya. Kemudian berikutnya, nah ini ya, karena 5-nya sudah kita arsir, maka strip di baris berikutnya. Dan berikutnya, nah, karena V berapa tadi? V5 ya, V5. Berarti dia bisa ke V6. Nah, maka yang harus kita isi berikutnya, di iterasi berikutnya adalah titik 3, 4, dan 6. Gitu ya. Titik 7-nya masih tak berhingga. 7-nya masih tak berhingga. Ya. Nah, kita lihat di sini titik 7-nya masih tak berhingga. Yang kita isi adalah 3, 4, dan 6. Ya. Ini 9 masih sama. Di sini ada perubahan ya. Karena ke V4 bisa dari V5 ya. Jadi 4 ditambah 5, 9. Ya, 4 tambah 5, 9. Ini melewati jalur titik V5. Kemudian titik V6, ya, V6 ini kita tambahkan aja. Ya. Jadi tadi 4 tambah 9 ya. 4 tambah 9, 13. Nah, pilih yang paling minimum karena ada 2, 9. Kita pilih salah satu sembarang. Nah,
Ya, sampai iterasi terakhir gitu ya, sampai di V7-nya terarsir gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ya, jadi selanjutnya contoh baru kita ambil ini ya, kita ambil kita cari jalur terpendeknya. Coba kita hapus dulu nih. Nah, oke. Jadi ini kita cari jalur terpendeknya, ya. Nah ini, nah tabelnya seperti ini ya, yang tadi ya, yang di arsir hitam itu kita persingkat. Untuk jalur terpendeknya kita lihat dari tabel yang ini ya, bagian yang bawah ini L sama dengan V1, V2, V5, V3. Ini kan sama ya seperti yang di kolom L ini yang terakhir ya, iterasi terakhir. Itu sebagai acuan, jadi V1, V2, ya. Jadi gini ya, nah, jadi L1, L itu V1, V2, V5, V3, V4, V6, V7. Ya. Kemudian untuk alurnya, jalur terpendeknya kita lihat dari belakang gitu ya. Jadi dari yang 15 ini, ya. Cara melihatnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita lihat untuk kembali ke iterasi sebelumnya ya. Jadi iterasi 6 dulu kita lihat ke iterasi 5 gitu ya. Kalau dia ada di kolom yang sama, ya di atasnya, jadi di atas ini kan 17 ya, bawahnya 15. Kalau ada perubahan gitu ya, maka kita pakai untuk iterasi berikut, iterasi 5 ini gitu ya. Karena ada perubahan dari 17 ke 15. Kalau dia posisinya tetap seperti ini, 99 ini, nanti kita cari pokoknya bagian mana yang berubah di bagian di kolom yang sama, di atasnya gitu ya, di baris atasnya. Karena ada dia yang berubah gitu ya, di 17 ini dia sejajar dengan iterasi 5 ya. Iterasi 5 ini mana yang diarsir gitu ya. Tadi kan di tabel tadi diarsir warna hitam gitu ya. Oh ini diarsir warna pink gitu ya, misalnya pink. Ini yang diarsir warna pink itu adalah 11. 11-nya ada di titik 6 gitu ya. Maka kita buat panah dari 6 ke 7 ya. Dari titik V6 ke V7. Kemudian dari titik berikutnya kita lihat lagi titik V6 nih. V6 ini 11 ya. 11 kita lihat di atasnya, kolom di atasnya 13. Ada perubahan ya, ada perubahan. 13 ini sejajar dengan iterasi 4, yang diarsir adalah 9. 9-nya ada di titik 4. Maka kita buat garis ini ya, V4. Berikutnya, kita lihat yang 9 yang di V4. V4 ke atas. 9 dengan 9 ya. Nah, 9 dengan 9 kan nggak ada perubahan. Nah, sehingga kita nggak pakai ini, kita lagi lihat lagi di atasnya 9 ke 10 ya. Nah, baru kita pakai 10 ini sejajar dengan iterasi nomor 2. Untuk yang diarsir adalah V5. Sehingga arahnya dari V5 langsung ke V4 tanpa melewati V3 ya. Kemudian sekarang V5. V5 ke atasnya ya. Dia kan tak berhingga ya. Di atasnya yang kosong ini kan tak berhingga. Jadi ada perubahan ya dari tak berhingga ke 4. Maka tak berhingga ini dia ada di iterasi 1, yang diarsir adalah titik 2 ya dengan nilai 3. Jadi V2 ke V5. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir, nah, V3 ke atasnya kan tak berhingga ya. Jadi ada perubahan dari tak berhingga ke 3. Tak berhingga ini sejajar dengan iterasi 0, yang diarsir adalah di titik V1. Sehingga seperti ini. Jadi jalur terpendeknya adalah V1, V2, kemudian ke V5, kemudian ke V4, kemudian ke V6, dan V7. Ini
jalur terpendeknya. Untuk nilainya adalah 15, dilihat dari nilai terakhir yang ini ya, di 15. Enggak kelihatan. Nah, dilihat dari yang ini ya, terakhir ini. 15. Oke, selanjutnya kita lihat yang lain. Nah, ini nanti bisa dicoba ya, nanti bisa coba dibaca slide-nya. Kita lihat yang lain. Ini cara mengerjakannya ya, coba nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian algoritma Warshol ya, Warshol. Jadi algoritma Dijkstra tadi bertujuan untuk mencari jalur terpendek dari suatu titik ke titik lain. Ya. Kemudian apabila diinginkan untuk mencari jarak terpendek dari semua titik ke semua titik, jadi semua titik yang ada di graf itu dicari ke jaraknya untuk titik yang lain, semua titik yang lain, ya. Kalau kita menggunakan algoritma Dijkstra itu maka harus dilakukan berulang-ulang sebanyak jumlah titiknya, ya. Nah, jika demikian, maka efisiensi kalau kita menggunakan algoritma Dijkstra itu akan menjadi jelek atau buruk ya. Nah, sehingga tidak cocok untuk kasus kalau kita ingin mencari jarak terpendek dari semua titik ke semua titik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, solusinya adalah kita menggunakan algoritma Warshol ya. Di mana algoritma Warshol ini merupakan algoritma yang lebih efisien untuk mencari jarak terpendek dari semua titik ke semua titik. Nah, di sini algoritma Warshol untuk mencari jalur terpendek itu merupakan algoritma yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Prinsip dasarnya tidak jauh berbeda dengan algoritma Dijkstra, ya. Pada iterasi ke-1 dihitung jarak terpendek dari semua titik ke semua titik apabila jalurnya melalui titik V1, ya. Nanti cari yang V2, V3, V4. Nah, jadi V2 ke V1 berapa, V2 ke V3 berapa. Nah, semua dihitung ya, bobotnya, jalur terpendeknya kalau menggunakan Warshol. Di sini misalnya ada W0 ya. Jadi W0-nya adalah W iterasi 0 gitu ya. Yang atas itu ya kita bisa 0 itu bisa anggap iterasinya gitu ya. W0 adalah matriks hubung graf berarah, berlabel gitu ya, yang mula-mula, bentuk mula-mulanya. Di sini W bintang adalah matriks hubung minimal dengan WIJ ya bintang itu sama dengan tadi ya sudah istilahnya adalah path terpendek dari titik VI ke VJ ya. Nah, istilahnya sama seperti tadi Dijkstra. Kemudian algoritma Warshol untuk mencari path terpendek itu adalah sebagai berikut ya. Pertama adalah W itu akan sama dengan nilai W untuk iterasi 0 ya. Yang kedua, langkah kedua untuk K sama dengan 1 sampai N. Jadi K ini adalah iterasinya ya. Nah, jadi iterasi 1, iterasi 2 itu adalah K. Itu lakukan pengujian jarak lewat nilai VK. Jadi untuk I sama dengan 1 hingga N, lakukan. Untuk J sama dengan 1 hingga N, lakukan. Nah, jadi ini maksudnya ini kalau di sintaks itu ya, kalau di bahasa pemrograman tuh ya dia sifatnya bersarang gitu ya, nested. Nah, jadi ada K-nya dulu, K sama dengan 1, nanti if K, if K sama dengan 1, nanti di dalamnya adalah if I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Kemudian if J sama dengan 1 sampai N, maka lakukan gitu ya, melakukan WIJ, kita cek WIJ lebih besar dari WIK tambah WKJ gitu ya. Nah, maka tukar WIJ dengan WIK tambah WKJ ya. Nah, coba saya tulis ini biar nggak diulang gitu ya. Jadi WIJ ini lebih besar dari WIK. Nah, ini kayak koma ya. Nah, ini gini aja saya tulis ya.
Nah, ditambah WK, J ya. Nah, K ini adalah iterasinya ya, iterasinya. Iterasi satu nanti satu. Kalau iterasi dua berarti 2, J, nanti satu I, J, I, 2 gitu ya. Kalau K-nya 2, itu ya nanti. Kalau betul itu kita tukar gitu ya. Maka tukar WIJ dengan WIK tambah WKJ. Kemudian yang ketiga adalah W bintang itu sama dengan W yang baru gitu ya. Jadi W yang awal ini nanti akan sama dengan W bintang. Meskipun waktu prosesnya bukan lain percepat, ya, algoritma Warshall sering dipergunakan untuk menghitung jalur terpendek karena kesederhanaannya. Ya, kenapa nggak cepat aplikasinya? Apa perhitungannya? Karena dia menghitung dulu ya. Misalnya tadi kan ada di kasusnya tadi ada 7 titik ya, V1 sampai V7. Dia menghitung semua apa kemungkinan jalurnya gitu ya. V1 ini ke V2 berapa sih bobot terpendeknya, V1 ke V3 berapa terpendeknya, dihitung semua, V2 ke V1 berapa, V2 ke V3, V2 ke V4, semua dihitung. Nah, itu yang membuat perhitungannya tidak cepat gitu ya. Nah, cuma nanti kalau sudah dihitung, kita nggak perlu menghitung ulang kembali, tapi kita cukup melihat hasil dari algoritma Warshall ini. Jadi kita tinggal mau jalur mana, nanti kita panggil dari hasil algoritma Warshall tanpa menghitung kembali gitu ya, langsung keluar hasilnya. Nah, itu enaknya kalau menggunakan algoritma Warshall. Ya. Kemudian, nah, ini ya, algoritma Warshall di atas itu hanya menghitung jarak terpendek dari semua titik ke semua titik gitu ya. Tetapi tidak menjelaskan bagaimana path terpendeknya. Nah, dia bobot terpendeknya belum tahu nih seperti apa. Tapi dia hanya menghitung jaraknya ya, jarak terpendek. Nah, untuk menentukan path yang jarak terpendek, jadi alurnya itu ya, jalurnya, rutenya gitu ya. Itu bisa kita buat berupa matriks Z gitu ya, matriks Z. Ukurannya adalah N kali N ya. Jadi sama seperti jadi berpasangan kalau kita mengerjakan tadi kan buat matriks W ya. Nah, pada saat iterasi pertama kita buat W iterasi 0 gitu ya, W0 nanti ada Z0 gitu ya. Nanti iterasi ke 1 W1 maka kita buat Z1 juga gitu ya. Maka dilakukan berpasangan antara W dan Z. Ya, bentuknya adalah matriks. Untuk membuat matriks Z ini sederhana. Jadi dia mempunyai dua nilai saja. Dia akan bernilai J jika W0-nya itu nilainya tidak sama dengan tak berhingga. Nah, kalau dia nilainya berhingga, kita kasih nilai 0. Ya. Jadi J ini kan adalah, kalau ini kan kita lihat I, J ya. I itu kan baris, J itu kolom. Nah, J itu adalah kolomnya. Nah, itu ya. Nah, kalau dia ada di kolom 2, ya nilai J-nya adalah 2. Kalau dia ada di kolom 5, nilai J adalah 5. Gitu ya. Gitu. Kemudian dalam iterasi ke K, apabila titik VK disisipkan antara titik I dan titik J, ya, berarti menukar WIJ dengan WIK tadi ya. Misal seperti ini ya, yang di atas saya tulis ini merah ini. Maka ganti ZIJ dengan ZIK ya. ZIJ ini ya, ini ya ganti Z ZI, J, gitu ya, dengan ZI, K gitu ya. I. Kayak gini ya. Nih, jadi agar lebih efisien, penggantian matriks Z dilakukan bersamaan dengan iterasi yang W itu tadi ya, matriks W-nya. Jarak terpendek dari titik VI ke VJ itu bisa kita lihat dari tabel Z-nya ya untuk iterasi yang terakhir.
Jadi kalau titiknya ada 6, misalnya, maka Z-nya ya sampai 6 gitu ya. Nah, jadi sampai iterasi 6 gitu ya. Nah, di sini kita lihat caranya, jarak terpendek dari VI ke VJ dilakukan melalui titik V1, V2, sampai VQ yang didapat dari Z optimalnya. Nah, untuk kita lihat ini, jadi V1 itu adalah kita lihat dari apa? Ini ya, ZIJ-nya dulu ya. Kemudian V2, V2 ini, eh, nah untuk V2 itu nilainya kita lihat koordinatnya ini ya. Jadi ini, ntar ini terlalu tebal. Nah ini ya, V1, J. Nah, V1 kita ambil dari sini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang V2 gitu ya, untuk yang V3-nya diambil dari nilai V2. Nah, itu ya. Nah, tiga silang itu ngambilnya ya. Nah, nanti V3 untuk nilai V4 itu adalah Z V3, J. Nah, itu dan seterusnya. Ini saya hapus dulu. Jadi silang ini ya, jadi untuk menentukan koordinatnya di Z-nya. Nah, untuk ini gabungan setelah kalau kita mengerjakan secara berbarengan ya, W dan Z-nya, cuma nanti ada penambahan di sini saja ya, ganti ZIJ dengan ZIK. Yang ini sebenarnya sama seperti yang di sini, ini ya, alurnya. Ini kita lihat contohnya ya. Nah, carilah path terpendek dari titik VI ke titik VJ ya. I, J sama dengan 1,12 sampai 6. Jadi ini graf berarah berlabel ya pada gambar di bawah ini. Jadi kalau kita lihat nih, jadi di sini kan nggak ditentukan ya. Kalau seperti Dijkstra kan V1 ke V7 gitu ya. Tapi di sini yang diperintahkan adalah cari titik terpendek dari VI ke VJ gitu ya, di mana I-nya bisa bebas, nilai J-nya bisa bebas gitu ya. Maka kalau ditanyakan seperti ini pakai algoritma Warshol. Ya, di sini kita lihat. Jadi bisa V1 ini bisa ke V2 kita hitung, V1 bisa ke V4, ya V1 kalau ke V3 berapa jaraknya terpendek itu semua dihitung. Nah ini kita lihat dulu di sini. Jadi yang pertama adalah kita buat W-nya dulu ya. W-nya, membuat matriks W ini kolomnya ya sejumlah titiknya ya. Ada V1 sampai V6, kolomnya barisnya juga ya, barisnya V1 sampai V6. Tinggal dicari saja V1 ke V1 kan ya diam berarti tak berhingga gitu ya. V1 ke V2 dicek di gambarnya V1 ke V2 ada 7. Ini kan berarah ya sambil dilihat arahnya. Jadi nanti kalau V2 ke V1 ya nggak bisa ya, bukan 7 ya. Karena panahnya hanya ke V2. Kemudian V1 ke V3 kan nggak ada yang langsung, maka tak berhingga ya. Kemudian V1 ke V4 2. Nah, itu 2. V1 ke V5 dan V6 itu tak berhingga. V1 ke V6. Nah, nggak ada jalurnya secara langsung. Ke V5 juga nggak ada yang langsung ya. Nah, itu maka tak berhingga. Nah, seperti itu aja sih dilihat dari gambarnya. Kemudian matriks Z-nya dibuat dengan aturan tadi seperti tadi. Kalau dia tak berhingga, nilainya 0 ya. Nah, yang tak berhingga ini kita ganti dengan 0, 0, 0, 0, 2. Nah, 2 ini karena ada nilainya, maka dilihat dari nilai J-nya. J ini kan ada nilai kolomnya ya. 2 ini ada di kolom berapa? Kolom 1 gitu ya. 7 ini ada di kolom berapa? Kolom 2. 4-nya ada di kolom mana? Kolom 2. 1 ini ada di kolom mana? Kolom 2. Ya, jadi 2, 0, 0, 2, 0, 2 gitu ya. Seperti itu. 2, 0, 0, 2, 0, 2. Nah, itu ya semua ya. Jadi sesuai dengan nilai kolomnya. Kalau Z. Kemudian iterasi, kita mulai iterasi K sama dengan 1. Jadi nanti W1 gitu ya untuk W1-nya. Jadi untuk setiap titik
itu diuji apakah jarak antara dua titik akan lebih pendek jika perjalanan dilakukan melalui titik V1. Dalam setiap sel matriks W itu dicek apakah WIJ lebih besar dari WI,1 tambah WI, J gitu ya. Nah, seperti ini ya rumusnya yang saya tulis merah ini. Jika ya, maka ganti ya, diganti dengan WIJ itu kita ganti dengan nilai WIK tambah WKJ. Nah, di sini sebagai contoh. Nah, tapi nanti di implementasinya, jadi semua bagian dari V11, V12, V13 itu semua dihitung, gitu ya. Nah, cuma di sini contohnya saja. Jadi V12 itu sama dengan 7 ya. Nah, misalnya V1, bukan W12 itu sama dengan 7. Nah, kalau kita jabarkan gitu ya. Nah, ini kan kalau kita jabarkan, nah ini saya bulatin aja nih. Nah, ini kan satu ya. Nah, ini satu gitu ya. Ini warna yang beda. Ini ada dua gitu ya. Dua. Ini dua gitu ya. Dua. Untuk K-nya, gitu ya, ini adalah K-nya. Nah, sesuai ini ya. I, K dan K, J gitu ya. Gitu ya. Ini sesuai dengan nilai K sama dengan 1. Ya. Nah, ini dicari titiknya. W11 itu berapa? W12 itu berapa? Gitu ya. Nah, ini saya hapus saja. Gitu ya. Ini lupa dihapus. Sebentar dihapus dulu. Jadi W11 berapa? W12 itu berapa? Kita lihat ya. W11 itu tak berhingga. W12 tadi 7 ya. 7. Jadi tak berhingga tambah 7. Ya, sama dengan tak berhingga. Ya. Berhingga ini kan bilangan yang besar gitu ya. Apapun ditambah. Misal tambah 7 ya hanya kecil aja ya. Tetap tak berhingga gitu ya. Nah, kita cek sekarang apakah W12 itu lebih besar dari W1,1 ya. W12 itu kan 7, lebih besar dari tak berhingga, salah ya. Kalau salah maka ini ya hasil WIK tambah WKZ ya. Itu tak berhingga. Karena salah maka tidak berubah gitu, untuk W12. W54 ya, W54 ini kan 54 itu tak berhingga ya, tak berhingga. Kalau kita jabarkan berarti kan eh, I-nya 5 gitu ya, J-nya 4. Berarti 5,1 dan 1,4. 5,1 kan 2. 1,4, 1,4. 2. Berarti 2 tambah 2 ya. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, kita cek nih ya. Jadi hasilnya ya. WIJ tadi tak berhingga lebih besar dari WIK tambah WKJ. Hasilnya 4. Nah, tak berhingga lebih besar dari 4. Betul. Ya, kalau betul maka kita tukar, ubah W54-nya sebelum tak berhingga menjadi 4. Ya. Nah, seperti ini ya, W54. Ini untuk W1-nya ya. Untuk iterasi 1, W54 itu sama dengan 4. Di sini nggak dikasih perhitungan untuk W52 ini ketemu 9 juga ya. Oke, untuk Z-nya sama. Z-nya pakai rumus yang ini ya. Jadi ZIJ ganti ZIJ dengan ZIK untuk yang berubah saja ya. Yang berubah itu yang dikotakin. Kalau yang nggak dikotik kotakin itu ya di matriks W ini berarti dia nggak berubah. Sama seperti W0 nilainya. Sama seperti ini ya. Yang dikotakin kan di sini ya 9 jadi apa tak berhingga jadi 9. Yang di sini juga tadi tak berhingga jadi apa tadi? Jadi 4 itu ya. Ini. Nah, untuk yang berubah saja ya. Jadi ZIJ itu
ganti dengan ZIK ya. Seperti ini ya. Jadi ZIJ-nya untuk iterasi yang satu itu kita cari ya. Itu sama dengan Z0 sebelumnya ya dengan koordinat I, K. Sama dengan Z0, I, K-nya kan 1 ya, I,1. Ini kita lihat I-nya tadi Permisi, Pak. Suaranya di mute ya? Di mute. oh gitu, sorry. Oh, Iya, Pak. oh iya ya enggak ini. Berarti mana ya kita ulang ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Mana ya, mulai dari mana ya tadi ya? Ini ya. Ya, jadi perhitungannya tadi gini ya. Jadi diganti ya. Pokoknya khusus yang
Yang kotak-kotak ini aja yang berubah dari perhitungan yang ini ya. Itu nanti Z-nya itu diganti sesuai dengan yang bagian yang dikotakkan aja ya. Yang di kotak ini 9 dan 4 nih. Jadi nanti di apa tadi kan di teorinya itu ya. Jadi ada pertukaran antara Z, I, J untuk iterasi yang baru itu diganti dengan Z, I, K untuk iterasi yang Z0-nya yang sebelumnya ya. Oke, ini perhitungannya sama untuk iterasi 2 ya. Nanti bisa coba dibaca. Ini hasilnya langsung gitu ya. Jadi yang berubah itu yang di kotak-kotakan ini saja ya. Untuk W dan Z itu pasti sama yang di kotakannya gitu ya. Karena Z ini mengikuti W. Itu. Untuk W3 sampai W6 itu tetap apa perhitungannya seperti ini hasilnya. Sini nggak dijabarkan satu-satu karena perhitungannya sangat banyak ya karena menghitung setiap elemen. Sampai W6. Kenapa W6 sampai Z6? Kenapa sampai iterasi 6? Karena titiknya ada 6 ya. Titiknya ada 6. Nah, kemudian di sini setelah kita ketemu hasil yang iterasi terakhir, baru kita cari untuk posisi apa jalur terpendeknya ya. Misalnya tadi kan V yang dicari warsal itu kan VI ke VJ ya. Nah, contohnya adalah VI-nya adalah V1, VJ-nya adalah V6 ya. Nah, tinggal dimasukkan aja, dilihat dari matriks Z-nya ya. 1,6 itu sama dengan 4,6 sama dengan 2,6 gitu ya. Jadi 1,6 itu kita lihat dari ini ya, 1,6 itu 4 ya. Kemudian 4 ini pindah ke bawah sini ya, seperti tadi di teorinya, dia silang gitu ya. Hasil yang sebelumnya dimasukkan di koordinat berikutnya. 6-nya tetap sama ya, 6,6-nya sama. Depannya saja yang diganti dengan hasil sebelumnya. Jadi 4,6, 2,6, ya 5,6, 3,6. 4,6 nih hasilnya 2 gitu ya, 4,6, 2 gitu ya. Sekarang 2,6, 2,6 hasilnya 5. Ini 5,6 hasilnya 3, 5,6 hasilnya 3. Kemudian 3,6 hasilnya 6 nih ya, 6. Nah, jadi alurnya adalah yang ini ya. Jadi 4, 2, 5, 3, 6 ini adalah V-nya ya. V4, V2, V5, V3, V6. Untuk total jalur terpendeknya adalah 12. Ini dilihat dari matriks W-nya. Jadi kan 1 ke 6. 1 ke 6 berarti 12. Nah, gitu ya. Jadi anaknya menggunakan algoritma Warshall seperti itu. Jadi tinggal melihat hasil perhitungan akhirnya saja. Jadi tanpa menghitung berkali-kali kalau menggunakan algoritma seperti algoritma Dijkstra. Kayak gitu ya. Kemudian jalur terpendek pada graf berarah tanpa sirkuit. Nah, kita lihat aja langsung ini. Sebenarnya sama prinsipnya seperti tadi ya. Yang W itu ganti jadi matriks B gitu ya. Ini dia akan bernilai 0 jika tak berhingga, bernilai 1 jika dia ada nilainya. Ya. Di sini kita lihat, jadi sambil apa ya dicek sirkuitnya, apa gambarnya, grafnya, apakah dia terjadi sirkuit atau enggak ya. Kalau kita lihat, ini dia di sini gambarnya nggak akan terjadi sirkuit ya. Misalnya V2, V3, V5 nggak akan terjadi sirkuit ya. Misalnya V2, V4, V5 nggak akan juga terjadi sirkuit ya, dilihat dari arah panahnya. Nah, seperti itu ya, berbeda dengan contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi itu kan bisa terjadi sirkuit ya. Misalnya V1, V2 ke V5, V5 bisa ke V1. Nah, itu sirkuit. Nah, ya. Contoh yang lainnya V2 ke V3, V6, V2 bisa kembali lagi. Gitu ya. Nah, kalau contoh yang ini dia nggak terjadi sirkuit. Ya. Caranya mirip seperti yang tadi, yang sebelumnya. Tinggal dimasukkan gitu ya. Nanti B0, ya ini tergantung nilainya tadi ya. Kalau ada nilai tak berhingganya 0, kalau ada nilainya berarti 1 ya. Nah, ini
tak berimbang berarti 0 diganti ya. Ini 3 dan 9 ini berarti 1, 1 gitu ya. 0, 0, 0, 0. Ya, 1, 1, 0, 0. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Di sini kita menghapus yang kolomnya 0 semua gitu ya. Kolomnya 0 semua. Ini kita hapus yang kolomnya 0 semua. Nah, ini ya, kita hapus misalnya yang kolom 0 semua kan adalah kolom V1 ya. Nah, nanti yang dihapus adalah baris V1-nya juga ya. Seperti ini. Jadi sehingga akan terbentuk B iterasi 1 itu adalah mulai dari yang ini. Mulai dari yang ini ya. Mulai dari ini untuk B1-nya. Ya 00, 11, 00. Coba kita cek. Nah, ini 00, 11, 00 tuh ya. Oke. Kemudian untuk B iterasi kedua, kita cari lagi yang kolom yang nolnya. Nol semua. Jadi khusus yang kolomnya saja ya. Di sini yang nol semua adalah V3. Kita apa? Kita arsir gitu ya. Misalnya saya arsir. Nah ini ya. Jadi yang dihapus adalah V3, maka di sini V3 gitu ya. Nanti untuk hasilnya adalah 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. 0, ya 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Baris yang berikutnya 0, 0, 0, 1, 1 ya. 0, 0, 0, 1, 1. Berikutnya 0, 1, 0, 1, 0 ya. 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk yang B3-nya dicoret juga ini ya, misalnya V2 ya, misalnya di sini V2 ya, 0 ini ya. Nanti V2, nanti B3-nya adalah 00, 11, nih 00, 11, 10, 10, gitu ya, seperti itu. Ini yang nolnya mana? Yang nol semua kolomnya V5 ya. V5 dihapus ya. Nanti untuk yang B4-nya adalah 011, 001, 000 ya. Yang ini untuk mendapat B5 yang dihapus adalah V4 ya. Maka 01, 00 ya. Ini untuk mendapatkan B6-nya yang dihapus adalah V6 ya. Jadi sisa ini ya, sisa yang ini 0 sendiri. Nah, seperti ini ya. Itu kalau dia tidak sirkuit. Nah, untuk alurnya dilihat dari perubahannya tadi ya. Jadi V1, V3, V2. Nah, itu ya. Jadi dicatat ya perubahan yang diarsir tadi ya. Nah, itu tadi yang diarsir mulai dari V1, V3, V2, V5. Nah, itu kalau kita urutkan dengan gambar yang sama seperti soal yang tadi. Kalau kita urutkan berurut seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir sedikit manajemen proyek ya. Jadi manajemen proyek ini fungsinya untuk mempercepat aktivitas ya, kegiatan. Meskipun banyak aktivitas di dalamnya. Jadi misalnya kita lihat contohnya saja. Sini misalnya kita membangun proyek gitu ya, sebuah rumah atau gedung di mana langkah-langkahnya ada 9. Ya, penggalian tanah untuk fondasi, pembuatan fondasi yang kedua. Jadi ini dilakukan berurut ya, bisa berurut, bisa juga tidak ya. Kita gali tanah dulu untuk fondasinya, baru buat fondasi. Kemudian setelah fondasi jadi, mendirikan tiang untuk temboknya ya. Jadi blok apa cor-corannya itu ya. Kemudian pembuatan dindingnya pakai batu bata atau batako gitu ya. Kemudian konstruksi atap seperti itu, baru pembuatan jaringan listrik, baru pembuatan sistem pembuangan air, baru pembuatan pintu dan jendela, dan terakhir adalah pengecatan. Jadi sambil dilihat aktivitasnya, ada aktivitas yang bisa dilakukan hanya boleh serial, tunggu aktivitas yang lain selesai, baru bisa dilakukan ya. Misalnya mengecat ya, mengecat nggak bisa kita lakukan di awal ya. Ya karena
langkah misalnya nomor 4 nih, membuat dinding belum dikerjakan, mau cat apa gitu ya. Kita gali tanah dulu baru ngecat, ya, nggak mungkin. Tapi kita bangun dulu gitu ya. Jadi ada urutannya seperti itu. Nah, urutan itu bisa dipercepat kalau ada aktivitas yang bisa kita lakukan secara paralel. Ya, paralel ini bisa secara bersamaan dalam waktu yang berbarengan. Misalnya pada ini pembuatan pintu dan jendela bisa kita lakukan berbarengan pada saat pembuatan dinding gitu ya. Bisa berbarengan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira mana yang bisa berbarengan, misalnya pembuatan sistem pembuangan air ini bisa juga berbarengan pada saat kita membuat pondasi ya, sebelum kita menguruk tanah atau menimbun tanah gitu ya di pondasinya. Bisa kita masukkan pipanya dulu ya untuk membuat sistem pembuangan air. Jadi nggak mesti, jadi kalau seperti ini dia harus gali lagi nih. Setelah buat pondasi, kalau tanahnya ditimbun gitu ya, gali tanah lagi ya, soalnya akan membuat waktu lama lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan urutan pekerjaan tadi supaya hasilnya cepat selesai. Yang kedua adalah bagaimana menentukan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini adalah jalur yang tidak boleh kita tunda waktu pengerjaannya. Kalau kita tunda, itu bakalan akan molor untuk waktu penyelesaiannya. Dia jalur kritis. Nanti kita lihat bagaimana mencari jalur kritis. Di sini pembuatan proyek ya. Jadi proyek dapat dinyatakan dalam suatu graf berarah yang disebut jaringan proyek. Ya, titik menyatakan kejadian selesainya suatu aktivitas dan dimulainya aktivitas yang lain. Ya, ya sama seperti graf gitu ya. Di sini kita lihat saja contohnya, misalnya suatu proyek pembuatan alat dari logam terdiri dari beberapa aktivitas. Ya, mula-mula ada 3 komponen logam A, B, dan C yang harus dicairkan di tempat pengecoran logam, ya lokasi 1. Setelah itu, ketiga komponen tersebut akan digabungkan di tempat percetakan lokasi 2 dan kemudian dikirimkan ke tempat pengiriman lokasi 5. Jadi tadi komponen yang ketiga A, B, dan C ternyata memiliki alur yang berbeda ya. Komponen A ini dapat dikirim langsung dari tempat pengecoran. Pengecoran itu kan nomor ya, pengecoran nomor 1 langsung dikirim ke percetakan 1 ke 2 ya. Jadi kalau kita gambarkan ini 1 ke 2, kalau yang A ya 1 ke 2 langsung ke tempat penyimpanan kalau yang A. Penyimpanan itu nomor 5. 1, 2, 5 kalau yang A. Kalau yang B gitu ya, kalau yang B sebaliknya komponen B dan C itu dia harus ke lokasi 3 dulu. Lokasi 3 itu adalah pembubutan gitu ya. Nah, ini B dan C itu harus ke 3 dulu. Nah, kemudian dari tempat pembubutan nomor 3 tadi, komponen B harus dikirim ke tempat percetakan ya. Percetakan itu kan nomor 4 ya. Oh, nomor 2. Nah, itu ya. Jadi B itu bisa langsung ke 2 ya. Nah, B itu bisa langsung ke 2, tapi tadi kan C-nya yang belum ya. C itu dia harus ke 4. 4 itu adalah tempat penggilingan. Yang 4 itu tempat penggilingan. Komponen C harus dibawa ke tempat penggilingan terlebih dahulu. Baru ke tempat pencetakan nomor 2. Ya, itu ya gambarnya seperti ini. Jadi aktivitasnya seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada beberapa syarat dalam pembuatan jaringan ya. Jadi tidak boleh ada apa 2 arah seperti ini ya. 2 jalur seperti ini kalau untuk not yang sama. Jadi sebaiknya dianggap 1 jalur saja. Kalau terpaksa kita harus melakukan aktivitas dummy ya. Dummy itu jadi aktivitas bohongan tapi harus melewati not nomor 3, not lain gitu ya. Kita buat titik lain, not 3, baru 3 keduanya adalah dummy. Ya, sehingga akan mirip seperti ini ya, 1 ke 2. Nah, 1 ke 2 yang bawah ini dijadikan dummy. Jadi 1 ke 3 dulu, baru 3 ke 2. Dan tidak boleh ada sirkuit. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh ada sirkuit aturannya. Kemudian titik awal dan titik akhir itu harus tunggal. Jadi nggak boleh lebih dari 1. Jadi harus 1 ya. Titik awal dan titik akhir harus 1.
Visualisasi gambar graf itu tidak penting karena setiap orang bisa gambar berbeda-beda ya. Jadi mau satunya di atas, duanya di bawah gitu ya, tiganya di kanan, nah itu nggak masalah itu ya. Jadi bebas untuk yang visualisasi. Kemudian pembuatan graf umumnya tidak sekali jadi gitu ya. Kadang-kadang kita harus coret-coret gitu ya, kita hapus itu supaya mendapatkan hasil yang baik. Jadi nggak sekali jadi. Jadi nanti bisa dicoba ya, nanti mencoba gambarnya, latihan contoh 8.23 gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya gambarnya. Jadi di sini dummy-nya ada 3. Nah seperti diikuti aturan yang tadi ya. Jadi tidak boleh ada 2 garis yang berbarengan. Nah kalau seperti ini harus ada dummy ya. Jadi tidak boleh ada apa aktivitas sirkuit juga karena akan bingung. Ini prasyaratnya yang mana duluan gitu ya. Nah, nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Nanti dicoba ya. Jadi seperti ini. 2 ke 5 kan sebenarnya bisa ya. Hanya langsung ke 5. Tapi nggak boleh di aturan. Dia harus melewati dummy 4 dulu. Baru D2. D ini adalah dummy ya. Dummy 1, dummy 2, dummy 3 ya. D1, D2, D3. Sama halnya untuk yang saat ini. A dan B. Itu bisa ketiga. Tapi nggak boleh di aturannya. Harus salah satu lewati dummy. Ya. Nanti dicoba latihan sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah metode jalur kritis ya tadi ya, CPM-nya. Di sini aktivitas yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya itu aktivitas kritis gitu ya. Aktivitas yang dapat ditunda itu aktivitas tidak kritis. Di sini ada 2 perhitungan, ada ESJ dan LC gitu ya. ESJ ini adalah waktu tercepatnya untuk memulai pekerjaan di titik J. Kalau LC itu adalah waktu terlama untuk memulai kegiatan di titik I. Nah, nanti untuk jalur kritisnya kita cari ya nilainya ES sama dengan LC ya. Sini kita lihat contoh yang tadi, yang logam tadi. Ini langsung aja. Nah, jadi disuruh menentukan berapa waktu tercepat, berarti ES-nya. Jalur kritisnya berarti LC-nya ya. Nah, ini kita lihat mencari ES, ya, earlier start, dimulai dari node awal, node 1. Kemudian ES node awalnya sama dengan 0, kita kasih 0. Ini rumus ES-nya adalah cari yang nilai maksimal, gitu ya. Nah, maksimal dari 1 dan 0. 1 ini kan bisa kedua dan ketiga ya. Nah, kita hitung dulu aturannya kalau untuk menghitung 2 itu kita harus tahu dulu nilai 4, nilai 3, dan nilai 1. Kalau salah satunya aja belum diketahui, nggak bisa kita hitung nomor 2 ya. Jadi kita hitung dulu yang ini, not 3 itu jadi ST tambah itu adalah 0 ditambah TIJ-nya 2 ya. Jadi 3 dan 0 tambah 2, 2. Sekarang hitung yang 4 ya. 2 tambah 1, 3. Baru bisa hitung yang not 2. Not 2 itu kan ada 0 tambah 3 ya. 0, 2 tambah 5 dan 3 tambah 3. Cari yang paling tinggi. 2 tambah 5, 7. Ke not 5-nya terakhir. 7 tambah 2, 9 ya. Sekarang LC. Jadi waktu tercepatnya adalah 9 hari. Sekarang LC ya. Untuk jalur kritisnya. Ini dimulai dari not akhir. Ya, jadi kebalik ya. Dari 5 ke 1 sekarang. Kita kasih simbol segitiga gitu ya. Ya. Rumusnya adalah LC kurang TIJ yang di label ya. Nilainya sama ya. Untuk di awal LC not akhir sama dengan ES not akhir. 9 kurang 2, 7. Ya. Kemudian mana lagi yang bisa kita hitung gitu ya. Jadi harus ini ya. Jadi hitung dulu yang 4 ya. 7 kurang 3 ya. 4. Untuk menghitung 3 kita harus, nah 4-nya sudah tahu, 2-nya sudah tahu ya. Jadi 7 kurang 5 dan 4 kurang 1. Nah, cari yang minimum ya. Nah, 7 kurang 5 atau 4 kurang 1. Yang paling minimum kan 2 ya. Kan 2. Kemudian 1 bisa kita hitung gitu ya. Dari not 2 dan not 3. 7 kurang 3 dan 2 kurang 2 gitu ya. 7 kurang 3 dan 2 kurang 2. 0 yang paling minimum. Ya. Yang terakhir kita simpulkan jalur kritisnya adalah
Nah, yang ber ES sama dengan LC ya. Satu yang sama itu 1, 3, 2 ya. 1, 3, 2 dan 5 ya. Itu adalah jalur kritis yang nggak boleh kita tunda waktunya. Ini nanti silakan dipelajari ini hasilnya ya. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi ini materi terakhir kita. Jadi pertemuan terakhir kita hari ini. Nanti untuk selanjutnya ya kita ketemu di UAS ya. Jadi sekitar tanggal 7 ya, 7 Desember. Nah, jadi ada waktu minggu depan adalah libur tenang ya, minggu tenang. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin saya akhiri ya, takutnya ada dosen lain yang ingin masuk di ruang Zoom ini. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya, harus banyak-banyak latihan ya. Jadi materi ujiannya mulai dari UTS, setelah UTS sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.